Niat hati ingin berhemat, kok malah boros? Inilah 5 kebiasaan berhemat yang kurang tepat. Siapa nih yang baru gajian langsung ingin membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang? Terlebih, bila mana melihat diskon atau tampilan yang menarik dari toko yang menyediakan banyak barang lucu. Promo memang membuat orang merasa hemat karena bisa mendapatkan barang bagus dengan harga murah. Dalam urusan mengatur keuangan, pasti kita memiliki cara masing-masing yang terbaik. Apalagi ketika sedang berhemat, tentu kita akan melakukan berbagai upaya yang disesuaikan agar keuangan kita stabil. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa perilaku hemat tetapi ternyata boros? Inilah 5 perilaku hemat yang ternyata boros. Yang pertama, mengabaikan perawatan. Poin pertama dan yang paling penting adalah tidak merawat barang yang dimiliki. Selagi barang yang dimiliki masih berkualitas baik, Anda sebaiknya merawat sebaik mungkin. Karena kalau barang yang dimiliki kualitasnya sudah menurun atau bahkan rusak, biaya untuk memperbaikinya pasti akan jauh lebih mahal. Hal ini juga berlaku dengan tubuh atau diri sendiri. Ketika masih sehat dan bugar, kita harus menjaga kondisi ini sebaik mungkin. Contohnya, niat hati berhemat sehingga kita makan 1 kali sehari atau bahkan tidak makan dalam 1 hari penuh. Hal ini tentunya akan membuat tubuh kita sakit. Padahal, sehat adalah harta yang berharga bagi kita. Kita bisa bekerja mencari nafkah dengan mudah bila mana badan kita bugar, pikiran kita sehat, maka jagalah hal tersebut. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika sudah sakit, biaya pengobatannya pasti akan jauh lebih mahal. Kedua, membeli barang dengan cara kredit yang berbunga. Skema pembelanjaan seperti ini memang terkesan hemat, namun banyak kerugian yang akan Anda terima, meskipun dibeli dengan uang muka yang ringan atau tanpa uang muka, dan cicilan yang ringan. Namun, jika ditotalkan, maka seluruh uang yang dibayarkan akan lebih besar dibandingkan dengan pembayaran secara tunai. Apalagi jika tenornya semakin panjang, maka akan semakin besar pula jumlah uang yang akan dibayarkan. Sehingga dengan demikian, harga barang akan membengkak dari harga aslinya. Keuntungan lainnya, tanpa berhutang, akan membuat hidup Anda tenang dan nyaman. Ketiga, merasa bisa dalam segala hal. Merasa bisa memang bagus, namun kita juga harus sadar diri akan skill yang kita miliki. Terkadang, memakai jasa orang lain untuk mengerjakan sesuatu hal dan mengeluarkan uang 50.000 lebih baik dibandingkan merasa bisa mengerjakan sendiri, tetapi justru habis 200.000 karena tidak memiliki ilmu dan pengalaman. Misalkan saja, motor kita rusak, kita mencoba memperbaikinya sendiri dengan ilmu yang asal-asalan, sehingga motor kita makin rusak parah. Akhirnya, kita pun mengeluarkan biaya lebih besar dari yang seharusnya. Tetapi, jangan pula Anda meminta orang lain mengerjakan semua hal yang sebenarnya dapat Anda lakukan. Pintar-pintarlah memilih hal yang dapat Anda kerjakan ataupun hal yang harus memakai jasa orang lain. 4. Belanja tanpa melihat kualitas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, seseorang memang cenderung tertarik untuk membeli barang dengan harga murah. Padahal, biasanya kualitas suatu produk akan sebanding dengan harganya, walaupun ada juga barang bagus dengan harga murah. Sehingga, membeli barang berkualitas dengan harga sedikit lebih mahal tentu akan lebih hemat dibandingkan terus membeli barang yang murah tetapi cepat rusak. Mungkin niat Anda ingin berhemat, tapi justru boros karena sering membeli produk yang sama dalam jangka waktu berdekatan. Kelima, membeli barang yang tak dibutuhkan. Selanjutnya adalah membeli bukan karena kebutuhan. Seringkali kita tertipu dengan iming-iming diskon dari barang yang kita lihat, tetapi sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Dalam mengelola keuangan, kita memang harus bisa menahan keinginan dan menyesuaikan kebutuhan dengan pendapatan yang kita miliki. Sehingga, hindari perilaku boros karena membeli sesuatu yang sebenarnya masih bisa ditunda atau tidak kita gunakan dalam waktu dekat, walaupun harganya murah. Itulah 5 perilaku berhemat tapi malah boros yang sebaiknya kita hindari. Semoga Anda terhindar dari perilaku tersebut dan hidup Anda semakin lebih baik lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.